Selamat malam para pendengar setia, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Nirmala, di saluran radio kesayangan Anda. Para pendengar yang budiman, ada pernikahan yang dari luar tampak begitu sempurna, seolah hanya kehadiran seorang anak yang akan melengkapinya. Namun, sedikit yang tahu bahwa di baliknya, ada perempuan-perempuan yang diam-diam melewati hari-hari panjang dengan kesabaran, air mata, dan luka yang bahkan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan perasaan bahwa kita telah memberikan segalanya untuk sebuah rumah tangga, namun di saat kita paling rapuh, tak ada satupun tangan yang benar-benar ingin menahan kita. Dalam kisah yang akan saya bawakan malam ini, ada seorang perempuan yang harus melangkah hingga ke titik terendah dari rasa sakit, untuk memahami bahwa kebahagiaan terkadang bukanlah tentang mempertahankan seseorang, melainkan memiliki keberanian untuk pergi di saat yang tepat. Mari kita ikuti bersama kisah perempuan ini. Semoga Anda dapat memetik hikmah dari cerita malam ini. Pintu kamar 155 terbuka dengan kasar. Anissa hampir menerjang masuk, napasnya terengah-engah, tangannya masih gemetar. Suasana di dalam tidak berisik, tetapi sangat berantakan. Pakaian berserakan dari pintu hingga ke tempat tidur. Di ranjang besar di tengah ruangan, suaminya bersama seorang perempuan lain sedang berpelukan mesra. Melihat Anissa, mereka buru-buru memisahkan diri. Selimut tersingkap, rambut perempuan itu acak-acakan, sementara suaminya, Tono, sama sekali tak mengenakan sehelai benang pun. Tak perlu penjelasan apapun lagi. Hanya ada keheningan yang panjang dan menyiksa. Tenggorokan Anissa tercekat. Ia ingin menerjang, bertanya, menelanjangi semuanya, tetapi yang tersisa di dalam dadanya hanyalah rasa sakit dan satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa pernikahannya jadi seperti ini? 3 bulan sebelumnya, Anissa tak pernah membayangkan akan berdiri di depan pintu seperti itu. Saat itu, ia masih percaya pada cinta yang diberikan Tono untuknya. Ia selalu menyemangati dirinya untuk sedikit lebih sabar, sedikit lebih menjaga. Dengan begitu, ia yakin keluarga ini akan selalu damai. Anissa telah menjadi menantu di keluarga Tono selama hampir 4 tahun. Waktu yang cukup bagi seorang perempuan untuk terbiasa dengan dapur, jam-jam di rumah, bahkan cara menata makanan agar sesuai dengan selera ibu mertuanya. Namun, waktu itu tidak cukup untuk membuatnya terbiasa dengan tatapan mata yang selalu tertuju pada perutnya, pertanyaan-pertanyaan yang seolah penuh perhatian, tetapi karena terlalu sering diulang, setiap kali mendengarnya terasa seperti sayatan yang dalam. Kapan ada kabar baik? Atau, apa ada masalah? Sudah periksa ke dokter? Awalnya, Anissa masih bisa tersenyum dan menjawab. Lama-kelamaan, ia hanya diam, mengangguk sekadarnya, dan mencari cara untuk menghindar. Namun, bagi keluarga suaminya, pertanyaan itu tidak berhenti di situ. Pertanyaan itu berubah menjadi tatapan sinis, helaan napas panjang, dan ucapan-ucapan terselubung yang semua orang paham maksudnya. Ibu mertua Anissa, Ibu Ratna, adalah orang yang sangat teliti dan sangat mementingkan urusan keturunan. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi setiap tindakannya seolah menjadi pengingat bagi Anissa dan Tono tentang anak. Anissa sudah pernah ke dokter, bukan hanya sekali, dan bukan hanya dirinya. Tono juga ikut diperiksa. Hasilnya, tidak ada masalah besar. Dokter hanya mengatakan bahwa stres berlebihan juga bisa memengaruhi kehamilan. Namun, penjelasan itu tidak membantu sama sekali ketika setiap hari yang berlalu adalah tekanan yang tak kasat mata. Tono bukanlah suami yang jahat. Ia masih peduli, menenangkan, dan sering membelanya di rumah ini. Itulah alasan besar yang membuat Anissa percaya dan mencintai keluarga kecilnya. Sore itu, sepupu Tono datang berkunjung bersama 2 anak laki-lakinya yang berusia sekitar 3 tahun. Anak-anak itu berlarian di seluruh rumah dengan lincah, mulut mereka riang memanggil nenek. Nenek, membuat suasana menjadi sangat meriah. Ibu Ratna menggendong salah satu anak itu sambil tertawa. Aduh, pintarnya cucu nenek ini. Sini, nenek gendong.
Ia kemudian melirik Anissa, tangannya mengelus rambut anak itu sambil berkata, "Anak-anak zaman sekarang lucu-lucu ya. Rumah ini pasti akan ramai dan ceria kalau ada anak kecil seperti ini." Anissa, yang sedang tertawa bermain dengan anak itu, mendadak terdiam. Ia hanya menjawab iya, "Bu," dengan suara sangat pelan. Sepupu Tono menyadari suasana menjadi canggung dan mencoba mencairkannya. "Tenang saja, Bu. Nanti juga ibu akan segera jadi nenek. Iya kan, Anissa? Kalian santai saja, pelan-pelan. Kalau sudah waktunya, pasti dikasih." "Sudah bertahun-tahun juga belum ada apa-apa," sahut Ibu Ratna ketus. Tangan Anissa mencengkeram ujung sofa. Merasa tidak enak, sepupu itu pun pamit pulang. Tono keluar dari kamar dan menyaksikan ibunya menyudutkan Anissa. Ia pun angkat bicara. "Ibu." Ibu Ratna menoleh. Suaranya jelas terdengar kesal. "Kenapa? Soal anak kan tidak bisa langsung ada kalau kita mau." "Ibu tidak bilang begitu. Tapi ya harus dievaluasi lagi." "Evaluasi apa, Bu?" "Ya dievaluasi siapa yang bermasalah. Sudah bertahun-tahun tidak ada tanda-tanda." Selesai berkata, Ibu Ratna menatap tajam ke arah Anissa, tatapan penuh tuduhan, seolah semua masalah ini berawal darinya. Gelas di tangan Anissa tak sengaja terbentur meja, menimbulkan suara pelan. Tono mengerutkan kening. "Maksud ibu apa bicara seperti itu? Apa ibu salah? Sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Orang lain mungkin tidak bicara, tapi bukan berarti mereka tidak berpikir. Biar saja orang lain berpikir apa. Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Jadi ibu bicara juga tidak boleh. Ibu bicara ini untuk siapa? Untuk keluarga ini, kan? Tapi jangan bicara dengan cara seperti itu, Bu. Ini bukan salah siapa-siapa. Maksudmu apa? Ibu menyalahkan siapa? Ibu cuma mau punya cucu, apa itu salah? Ibu yang salah. Salah sudah membesarkan kamu jadi seperti ini. Sekarang dinasihati tidak mau dengar lagi? Sudah, Bu. Maksud Tono tidak begitu. Tanpa menunggu putranya selesai bicara, Ibu Ratna bangkit dan pergi keluar. Sisa-sisa pertengkaran itu membuat suasana di rumah menjadi sangat tegang. Anissa hanya berdiri diam, tak berani ikut campur. Malam itu, meja makan terasa sunyi mencekam. Tak ada yang bicara. Untuk mengurangi kecanggungan, Anissa mengambil lauk dan meletakkannya di piring Tono. "Makan, Mas." Tono bergumam. "Iya." Ibu Ratna makan dengan sangat cepat, nyaris tidak memandang siapapun. Selesai makan, ia langsung bangkit dan masuk ke kamarnya. Sejak hari itu, ia tidak lagi bicara langsung dengan Tono soal anak, namun, kepada Anissa, nada bicaranya berubah. Mulai dari mengoreksi pekerjaan rumahnya hingga sindiran-sindiran halus tentang keluarganya, seolah semua masalah disebabkan olehnya. Bagi Anissa, semua itu sangat menyakitkan. Namun, ia teringat nasihat ibunya, sabar saja, demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia pun tak pernah membalas ucapan mertuanya. Pagi itu, karena akhir pekan, Anissa sedang sibuk menyiapkan bahan makanan untuk seminggu ke depan. Saat sedang di dapur, ia mendengar suara ibu mertuanya dari ruang tamu. "Anissa, telepon kamu bunyi?" "Iya, Bu." Ia mengelap tangan di celemeknya dan bergegas keluar. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala menampilkan panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. "Halo, kamu di mana? Hari ini tidak ke sini?" Suara seorang pria terdengar di ujung sana, berbicara dengan sangat akrab. "Maaf, Bapak salah sambung." "Loh, hari ini tidak ke klinik? Atau sedang sibuk dengan pasien lain? Anda benar-benar salah sambung, saya tidak kenal Anda." Anissa mengerutkan kening dengan kesal dan langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Begitu berbalik, ia terkejut melihat ibu mertuanya berdiri tepat di belakangnya. "Kenapa kaget begitu? Siapa yang telepon?" tanya Ibu Ratna. "Orang salah sambung, Bu." "Salah sambung kok bicaranya akrab begitu?" Sebelum Anissa sempat menjawab, Tono masuk dari ruang tamu. "Ada apa, Bu?" Ibu Ratna tidak menjawab langsung, hanya menyindir. "Ada yang telepon istrimu, memanggilnya perawat."
terus tanya kenapa hari ini tidak ke klinik. Suasana di ruangan itu menjadi semakin berat. Tono menatap Anissa. Siapa? Anissa merasakan tatapan curiga dari suaminya dan mencoba menjelaskan. Aku sudah bilang Mas. Salah sambung. Salah sambung kok tahu namamu? Laki-laki pula, sela Ibu Ratna. Mungkin namanya sama, Bu. Aku benar-benar tidak kenal dia. Anissa mulai merasa jengkel, tetapi tetap berusaha tenang. Tono terdiam sejenak, lalu berkata, "Coba telepon balik." Anissa menatap suaminya. Untuk apa? Ya, biar jelas siapa orangnya, supaya tidak ada salah paham. Kalimat supaya tidak ada salah paham terdengar masuk akal. Tetapi cara Tono mengucapkannya membuat Anissa merasa seperti sedang diinterogasi. Belum sempat ia menelepon balik, ponselnya berdering lagi. Nomor yang sama. Ia menatap ibu mertuanya, lalu suaminya. Tatapan Tono jelas menunjukkan bahwa ia harus mengangkat telepon itu di depan mereka. Ia mengambil ponsel, menekan tombol jawab, dan mengaktifkan pengeras suara. "Halo, Anissa, kamu bercanda ya? Kenapa tadi tutup telepon? Lagi sama siapa?" Ibu mertuanya langsung merebut ponsel itu. "Halo, Anda siapa? Loh, kok suaranya ganti? Baru beberapa hari tidak bertemu saja. Anda cari menantu saya ada perlu apa? Ini bukan Anissa perawat di klinik Medika Sehat ya?" Mendengar nama klinik itu, raut wajah Ibu Ratna sedikit melunak. Ia melirik Anissa sinis, lalu mengembalikan ponselnya. Anissa mengambil ponsel dari tangan mertuanya. "Anda salah nomor. Saya bukan orang yang Anda cari." "Oh, maaf ya, Mbak. Saya salah telepon. Saya mau menelepon teman saya yang perawat, tidak tahu kenapa malah tersambung ke nomor Mbak." Anissa menutup telepon. Ruang tamu kembali hening. "Sudah dengarkan, Bu?" tanya Anissa memecah keheningan. Ibu mertuanya tidak langsung menjawab, hanya bergumam lalu berbalik pergi. Sementara Tono hanya berkata, "Oh, begitu." Tetapi kata begitu bukanlah akhir dari segalanya. Sejak hari itu, Anissa merasakan perubahan. Meskipun tidak kentara, perubahan itu nyata. Setiap kali ia memegang ponsel, ibu mertuanya akan melirik. Setiap kali ia pergi keluar, pertanyaannya menjadi lebih detail, dan Tono, tatapannya lebih sering mengawasinya, terutama saat ia menyentuh ponselnya. Pagi itu, saat Anissa hendak pergi ke pasar, Tono memanggilnya. "Sore ini aku undang teman-teman kantor makan di rumah." "Ya, berapa orang Mas?" "Sekitar 4 atau 5 orang teman satu divisi. Masak yang sederhana saja, tidak perlu repot-repot." "Baik. Kalau begitu, aku beli bahan tambahan dulu." Jarang-jarang Tono mengajak rekan kerjanya ke rumah, jadi Anissa ingin menyiapkannya dengan baik. "Iya, terima kasih ya, sayang." Menjelang malam, bel rumah berbunyi. Tono yang sedang membantu istrinya menata meja melirik jam. Hampir pukul 7. Ia menduga teman-temannya sudah datang. "Pasti teman-teman Mas sudah datang. Kamu selesaikan saja menata meja." Mas yang buka pintu. Tak lama kemudian, Tono masuk diikuti suara tawa riuh. Anissa mengelap tangannya dan keluar. "Selamat malam, semuanya." Sekelompok orang masuk, ada pria dan wanita. Di antara mereka, ada seorang gadis yang menonjol dengan gaun ketat dan rambut bergelombang. "Oh, jadi ini istri Mas Tono? Saya Desi. Maaf ya Mbak, kedatangan kami tidak mengganggu kan?" Dari cara bicaranya, sudah terlihat ia gadis yang lincah dan pandai bersosialisasi. Anissa mengangguk sopan. "Selamat datang, Desi. Tentu saja tidak mengganggu, kami malah senang kalian semua bisa datang." Desi memandang Anissa dari atas sampai bawah dengan tatapan sekilas. "Mas Tono sering cerita kalau masakan Mbak enak sekali, jadi hari ini kami memberanikan diri datang. Melihat rumah serapi ini, saya yakin Mbak bukan cuma jago masak, tapi juga sangat terampil." Anissa tersenyum menatap suaminya. "Biasa saja kok," Tono menimpali. "Desi ini yang sering membantu pekerjaan Mas di kantor. Kerjanya bagus sekali." "Ah, Mas Tono bisa saja." Desi tertawa sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Tono.
Jarak di antara mereka menjadi lebih dekat dari yang seharusnya. Anissa melihatnya sekilas, tapi tidak terlalu memikirkannya. Silakan duduk dulu minum. Saya ke dapur siapkan makan malam. Di dapur, saat Anissa sedang menumis hidangan terakhir, Desi masuk, bersikap seolah sudah biasa di rumah itu. Sini, Desi bantu, Mbak. Tidak usah, sudah hampir selesai, kok. Ah, Desi nganggur kok. Bosan di luar sana. Kalau begitu, tolong cuci buah-buahan ini ya, untuk nanti setelah makan. Desi menyingsingkan lengan bajunya dan mulai mencuci buah yang tadi mereka bawa. Ia berdiri sangat dekat dengan Anissa, membuat dapur yang sempit terasa semakin sesak. Desi melirik masakan di atas kompor. Banyak sekali masaknya, Mbak. Biar seru makannya ramai-ramai. Beruntung sekali Mas Tono ya. Di kantor disegani, di rumah punya istri sehebat ini. Anissa tidak menjawab. Desi menunduk mengupas buah. Suaranya terdengar seolah tanpa sengaja. Oh ya, Mbak, kalian belum punya anak ya? Tangan Anissa yang sedang mengaduk wajan berhenti sejenak. Iya, belum. Desi menggumam dengan nada panjang. Saya kira Mas Tono sudah punya anak. Maksud kamu? Tidak ada apa-apa. Cuma, saya lihat Mas Tono itu tipe pria penyayang keluarga. Kelihatannya seperti orang yang sudah punya istri dan anak lengkap, ya. Tapi sekarang kan banyak juga yang tidak mau buru-buru punya anak. Atau mungkin ada alasan lain. Desi meletakkan piring buah, lalu melanjutkan. Pasti kalian memang menundanya, kan? Jujur saja, Mbak. Perempuan kalau tidak cepat-cepat punya anak itu rugi, loh. Senyumnya masih terpasang. Anissa mengencangkan pegangannya pada gagang wajan. Setiap keluarga kan punya ceritanya masing-masing. Betul, Mbak. Tapi menurut saya, rumah tanpa suara anak kecil itu rasanya sepi sekali, ya? Suasana di dapur menjadi tegang. Desi kemudian berkata dengan nada lebih lembut, kadang-kadang kan bukan salah kita juga, bisa jadi masalahnya ada di pihak laki-laki. Maksudmu apa? Saya bicara secara umum saja, Mbak. Soalnya saya sudah sering bertemu kasus seperti ini. Ia mendekat sedikit. Tapi, seandainya Mas Tono punya anak di luar, bagaimana sikap Mbak? Ucapan itu membuat Anissa tertegun. Ia tidak pernah memikirkan kemungkinan itu. Selama bertahun-tahun hidup bersama, ia tahu suaminya bukan tipe pria hidung belang. Merasakan kekesalan Anissa, Desi tertawa. Saya bercanda Mbak, jangan tegang begitu. Anissa meletakkan wajan dengan kasar di atas kompor. Saya selesaikan masakan ini dulu. Tolong panggil yang lain untuk makan. Baik, Mbak. Menyadari perubahan sikap Anissa, Desi tidak berlama-lama lagi dan langsung keluar. Meja makan sudah tertata. Semua orang duduk dan tertawa riang. Percakapan di dapur tadi seolah tak pernah terjadi. Desi duduk di seberang Anissa, di samping Tono, dengan sangat wajar. Anissa memperhatikannya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat sedang melamun, ia mendengar seseorang berkata, "Masakan Mbak Anissa enak sekali. Terima kasih. Syukurlah kalau kalian suka." Desi menyela, "Mbak sepandai ini, sayang sekali kalau belum punya anak." Seluruh meja makan mendadak hening. Salah seorang rekan kerja mencoba mencairkan suasana. Soal itu kan bisa pelan-pelan. Desi pura-pura tidak mengerti. Iya, sih. Tapi kan setiap keluarga pasti mengharapkannya. Ya kan, Mas Tono? Ia menoleh ke arah Tono. Tono sedikit terkejut, lalu menjawab ragu, "Iya, tentu saja berharap." Desi tersenyum. "Saya suka sekali anak-anak. Nanti kalau menikah, saya mau punya 2 anak." Selesai berkata, ia melirik Anissa sekilas. Anissa meletakkan sumpitnya. Ucapan Desi membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi demi menjaga perasaan suami dan rekan-rekannya, ia berusaha menahan diri. "Ayo, silakan makan. Jangan bicara soal itu terus." Melihat reaksi Anissa yang tenang, yang lain menyikut Desi. Suasana kembali riang, tetapi hanya Anissa yang merasakan jantungnya berdebar berat. Pesta makan malam berlanjut, setengah jalan. Anissa pamit untuk istirahat lebih dulu. Tono menatap istrinya, menyuruhnya beristirahat.
lalu kembali larut dalam keriaan pesta. Dari dalam kamar, Anissa masih bisa mendengar suara riuh dari ruang tamu, diikuti suara piring dibereskan dan pintu ditutup. Kami pamit pulang. Ya, tolong sampaikan terima kasih kami untuk Mbak Anissa. Anissa masih berbaring membelakangi pintu sambil bermain ponsel. Ia belum tidur. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Aroma alkohol tercium samar. Suara Tono terdengar berat. Anissa. Ia tidak berbalik. Sudah tidur? Tidak ada jawaban. Tono mendekat, berbaring di sampingnya, dan memeluknya. Sayang, kamu marah sama Mas? Tidak. Tidak marah kok membelakangi begini? Anissa tetap diam, tangan Tono mulai bergerak lebih jauh. Sudah, lah. Hari ini kan seru, jangan cemberut begitu. Aroma alkohol semakin kuat. Anissa mengerutkan kening dan menepis tangan suaminya. Mas mabuk? Tidak, Mas tidak mabuk. Mas tahu Mas sedang memeluk istri Mas. Ia mengeratkan pelukannya. Anissa mendorongnya lebih kuat. Lepaskan aku. Kenapa? Kamu lelah? Atau masih memikirkan ucapan Desi tadi? Mendengar itu, Anissa langsung berbalik. Menurut Mas bagaimana? Tono mengerutkan kening. Desi kan cuma bicara sembarangan. Tidak usah dipikirkan. Sembarangan? Dia menyinggung soal anak di depan semua orang, bahkan bicara soal anak di luar nikah. Mas anggap itu biasa saja, kamu terlalu sensitif. Yang lain juga menertawakannya dan menganggapnya angin lalu. Mas pikir itu lelucon, tapi aku tidak merasa lucu. Suasana menjadi tegang. Tono menghela napas dan melunakkan suaranya. Sudah, lupakan saja. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Mas tidur saja. Mendengar ucapan suaminya, Anissa tidak ingin melanjutkan perdebatan. Ia kembali membelakangi Tono. Tono memeluknya lagi dan berbisik, tapi Mas belum bisa tidur. Bagaimana kalau kita? Sebelum ia selesai, Anissa menarik selimutnya. Tidur Mas. Aku lelah hari ini. Melihat sikap istrinya, Tono tidak memaksa. Ia berbalik dan memejamkan mata. Tak lama, napasnya mulai teratur. Ia sudah tidur. Aroma alkohol masih menguar di dalam kamar. Anissa bergerak perlahan, menatap suaminya, dan memikirkan kembali semua percakapan malam ini. Apakah ucapan Desi hanya sindiran untuknya? Atau ia yang terlalu sensitif? Beberapa waktu terakhir, Anissa merasakan tubuhnya aneh. Bukan sakit atau lelah yang jelas, tetapi perubahan-perubahan kecil. Misalnya, ia menjadi mudah lelah dan sering mengantuk. Anissa menenangkan dirinya, mungkin karena tekanan pekerjaan. Ia pun tertidur dalam lamunannya. Pagi itu, ibu mertuanya memasak soto ayam. Biasanya Anissa suka, tetapi hari ini aroma kuah soto membuatnya mual. Ia berdiri di dapur, memegang mangkuk, tetapi lupa apa yang hendak ia lakukan. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat dalam hati, sepertinya ia sudah telat datang bulan. Ia terdiam sejenak, otaknya seolah melambat. Ia meletakkan mangkuk dan bergegas ke kamar. Laci meja riasnya ditarik. Di sudut kecil, masih ada beberapa alat tes kehamilan yang ia beli dulu. Ia mengambil satu, tangannya gemetar. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Takut berharap, takut kecewa untuk kesekian kalinya. Anissa berdiri diam beberapa detik, menyemangati diri. Coba sekali saja. Beberapa menit kemudian, Anissa duduk di kamar mandi, memegang alat tes di tangannya. Ia tidak berani langsung melihatnya. Ia bersandar di pintu, menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pasti cuma satu garis lagi. Sambil bergumam, ia melirik hasilnya. 2 garis merah yang sangat jelas. Anissa terpana. Ia mendekatkan alat itu ke matanya. Tidak mungkin, tangannya mulai gemetar. Ia bergegas kembali ke kamar, membuka laci, mengambil satu lagi. Ia mengulanginya. Beberapa menit kemudian, hasilnya tetap sama. 2 garis. Kali ini Anissa tidak ragu lagi. Ia bersandar di dinding, menghela napas panjang. Satu tangan menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir. Akhirnya,
Suaranya tercekat. Perasaan aneh membuncah di dadanya. Lega, gemetar, dan tak percaya. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di perut, seolah takut keajaiban ini akan hilang jika disentuh terlalu keras. Nak, akhirnya kamu datang. Anissa tersenyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berani berharap. Ia berlari keluar, berdiri di depan pintu kamar dan memanggil Tono dengan suara keras. Mas, Mas Tono. Tono, yang sedang merapikan dasinya, menoleh. Ada apa? Mas sudah mau telat. Anissa mendekat, menunjukkan alat tes kehamilan. Suaranya bergetar. Sepertinya, aku hamil. Tono melihat alat tes itu dan mengerutkan kening. 2 garis? Iya, Mas. Aku sudah coba 2 kali. Beneran. Ayo. Mas antar kamu ke dokter untuk periksa. Di rumah sakit, Anissa berbaring di ranjang USG, tangannya mencengkeram spray. Dokter menggerakkan alat di atas perutnya sambil menatap monitor. Kehamilannya sekitar 7 minggu. Detak jantungnya sudah ada, dok? Anissa bertanya lagi, hampir tak percaya. Iya, ini lihat. Dokter menunjuk sebuah titik kecil yang berkedip di layar. Tono, yang berdiri di sampingnya, menunduk menatap monitor dengan saksama. Apa semuanya baik-baik saja, dok? Untuk saat ini stabil, tapi karena masih sangat muda, harus dijaga baik-baik. Anissa berbaring di sana, air matanya mengalir tanpa suara. Tono menatapnya, dan tersenyum lembut. Kenapa menangis? Kan sudah punya anak. Aku terlalu bahagia. Malam itu, begitu masuk ke rumah, Tono langsung berkata, Bu, Anissa hamil. Ibu Ratna, yang sedang menonton TV, menoleh. Benarkah? Anissa, yang berdiri di belakang Tono, mengangguk pelan. Iya Bu, sudah periksa, 7 minggu dan sudah ada detak jantung. Apa kata dokter? Dokter bilang karena masih muda, harus hati-hati dan banyak istirahat. Bu, syukurlah, kamu harus dengarkan kata dokter. Alhamdulillah, ya Tuhan, terima kasih. Ibu Ratna berkata dengan gembira sambil memegang tangan menantunya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Anissa berubah total. Ia lebih berhati-hati saat berjalan. Barang-barang berat ia minta tolong ibu mertua atau suaminya. Pagi dan malam ia minum susu hamil. Ia makan dan tidur teratur. Semua ia lakukan dengan harapan agar bayinya tumbuh sehat dan aman. Sore itu, saat sedang mencuci sayuran di dapur, ia tiba-tiba merasakan perutnya nyeri samar. Mungkin karena berdiri terlalu lama, gumamnya, tetapi beberapa menit kemudian, ia merasakan ada sesuatu yang basah. Ia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Seluruh tubuhnya menegang. Ia melihat setitik noda merah. Tangannya menjadi dingin. Dengan panik, ia berteriak, Mas, Mas Tono. Tono berlari dari ruang tamu. Ada apa? Aku pendarahan. Kurang dari 15 menit kemudian, mereka sudah berada di rumah sakit. Anissa dibawa ke ruang pemeriksaan, wajahnya pucat. Setelah memeriksa, dokter berkata, ada tanda-tanda ancaman keguguran. Harus dirawat inap untuk observasi. Apa serius, dok? Ada sedikit gumpalan darah di bawah kantung janin. Belum besar, tapi harus dipantau ketat. Harus istirahat total. Anissa memegang tangan dokter. Anak saya, detak jantungnya masih ada, kan? Saya harus menjaganya. Anissa dipindahkan ke ruang perawatan, berbaring tak bergerak. Tono berdiri di sampingnya sejenak, lalu berkata, mungkin karena kamu terlalu banyak beraktivitas, aku tidak kemana-mana Mas. Aku sangat hati-hati. Sudah, kamu istirahat saja. Mas ada urusan sebentar di luar. Tiba-tiba ponsel Anissa bergetar. Anissa, kamu di mana? Itu Rina, sahabatnya sejak kuliah. Aku di rumah sakit. Apa? Kenapa? Rumah sakit mana? Tunggu aku ke sana. Kurang dari setengah jam kemudian, Rina tiba dengan napas terengah-engah. Rambutnya sedikit berantakan. Ya ampun, kenapa? Kamu dan bayimu baik-baik saja? Rin, aku terancam keguguran. Kamu sudah makan? Suamimu mana? Dia bilang kamu mau datang.
jadi dia pergi mengurus pekerjaan. Aku di sini sama kamu ya. Astaga, istri di rumah sakit terancam keguguran masih sempat-sempatnya kerja. Dia itu sibuk sekali. Terus ibu mertuamu mana? Mungkin sedang siap-siap ke sini. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan suamimu itu. Melihat Anissa terbaring sendirian, Rina menjadi kesal. Tapi melihat wajah sahabatnya yang sembab, ia menahan kata-katanya. Ia bergegas pergi membeli bubur dan obat sesuai resep dokter. Rina kembali dengan cepat, membawa bubur, susu, dan sekantong obat. Buka mulutmu. Ia menyuapi Anissa sesendok demi sesendok. Aku tidak lapar. Tidak lapar juga harus makan. Kalau bukan untuk dirimu, makanlah untuk anakmu. Mendengar itu, Anissa diam-diam makan, lalu minum susu. Pintu kamar terbuka. Seorang dokter masuk. Ibu Anissa. Iya, saya, dok. Saya Dokter Bima, yang menangani kasus ibu. Saat ini detak jantung janin masih stabil, gumpalan darah juga belum membesar. Ibu perlu istirahat total, batasi pergerakan seminimal mungkin. Apa ada kemungkinan memburuk, dok? Tidak ada. Ibu tenang saja, istirahat dan makan yang teratur. Saya takut, dok. Dokter Bima menatapnya dengan tatapan meyakinkan. Rasa takut tidak akan membantu. Sekarang yang ibu butuhkan adalah ketenangan dan mengikuti anjuran medis. Saya yakin ibu dan bayi ibu akan baik-baik saja. Rina menimpali. Dengar itu? Makan yang banyak. Pikiran yang tenang, nanti semuanya akan baik-baik saja. Ponsel berdering, nama ibu mertua muncul di layar. Anissa mengangkatnya. Halo Bu, bagaimana keadaanmu? Dokter bilang harus dirawat untuk observasi, Bu. Oh, ibu sedang sibuk merawat kakek, tidak bisa ke sana. Tangan Anissa sedikit menegang. Kakek kenapa, Bu? Biasa, sudah tua. Kadang sakit, kadang tidak. Di rumah tidak ada orang, jadi ibu harus menjaganya. Iya, Bu, kamu dirawat saja beberapa hari. Kalau ada apa-apa, telepon Tono. Baik, Bu. Panggilan berakhir dengan cepat. Anissa meletakkan ponselnya, menatap langit-langit, dan menghela napas. Kata sibuk terus terngiang di kepalanya, seolah untuk menenangkan dirinya sendiri. Hari-hari di rumah sakit terasa lebih lama dari yang Anissa bayar, yang hari masih ada suara orang berlalu lalang. Tetapi menjelang sore, ruangan menjadi sunyi senyap, Anissa berbaring miring, tangannya di atas perut, menatap ponsel yang layarnya gelap. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Pintu terbuka. Tono masuk, tangannya masih memegang ponsel. Bagaimana keadaanmu? Masih sama. Apa kata dokter? Disuruh observasi lagi. Tono mengangguk, menarik kursi dan duduk, tetapi matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Mas baru selesai rapat, langsung ke sini. Iya. Hening. Hanya terdengar suara gesekan jari di layar ponsel. Anissa menatap Tono. Mas sudah makan? Sudah, jawab Tono cepat. Matanya tak lepas dari ponsel. Ruangan kembali sunyi. Setelah beberapa lama, Anissa bertanya, Mas mau di sini lebih lama? Tono melirik jam tangannya, lalu berdiri. Sepertinya Mas harus pulang cepat. Malam ini masih ada pekerjaan. Iya, Mas pulang saja. Tono mendekat, meletakkan tangan di bahunya, mencium keningnya sekilas, lalu pergi. Jaga kesehatanmu, jangan banyak pikiran. Kalau ada apa-apa, telepon Mas. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Anissa tetap dalam posisinya, menatap ke arah pintu seolah menunggu sesuatu. Tetapi tidak ada. Loh, Mas Tono? Sudah mau pulang? Rina yang baru kembali bertemu Tono di pintu. Iya Rin, Mas ada proyek penting. Tolong jaga Anissa. Ya, Anissa itu sahabatku, pasti aku jaga. Kembali ke kamar. Rina melihat Anissa menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sesibuk apapun suamimu itu, masa istri dan anaknya di rumah sakit tidak bisa ditunggui semalam pun, dia memang sibuk, sibuk, sibuk. Memangnya cuma aku yang pengangguran di sini? Sekarang kan mau punya anak, dia harus kerja lebih keras untuk ekonomi keluarga. Anissa berhenti sejenak, lalu menatap sahabatnya. Terima kasih, ya, Rin. Tanpa kamu,
Aku tidak tahu harus bagaimana. Sudah, aku cuma mau kamu dan bayimu sehat. Malam tiba. Rina tertidur pulas di sofa. Anissa menatap langit-langit, tangannya di atas perut, berbisik, "Nak, kita berjuang bersama, ya?" Suara monitor berbunyi teratur. Anissa memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Ia menatap ke arah pintu, seolah menunggu seseorang masuk. Tetapi koridor tetap sepi. Anissa menarik selimutnya, setetes air mata jatuh ke bantal. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Ternyata di saat paling rapuh, kita harus menjadi kuat untuk diri sendiri, bahkan ketika berada di tengah keluarga. Setelah hampir 2 minggu di rumah sakit, kondisi Anissa membaik. Setelah memeriksa kembali, Dokter Bima mengangguk. Gumpalan darahnya sudah berkurang, detak jantung janin bagus. Ibu boleh pulang, tapi harus batasi aktivitas dan hindari stres. Anissa merasa lega sekaligus cemas. Setibanya di rumah, semuanya masih sama. Dapur yang akrab, meja makan yang biasa, dan tatapan yang sama dari ibu mertuanya. "Sudah pulang?" "Iya, Bu." "Apa kata dokter?" "Sudah stabil, Bu. Tapi harus dijaga lebih hati-hati. Kalau begitu, jaga baik-baik, jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Nanti malah repot." Mendengar itu, Anissa langsung masuk ke kamar. Suasana yang sunyi, tetapi hatinya tidak tenang. Hari-hari berikutnya, kehidupan Anissa kembali seperti semula. Dari luar, segalanya tampak normal. Tono mulai pulang lebih awal. Kadang ia membawa buah, ini bagus untuk bayi. Kadang ia duduk di samping Anissa, mengelus perutnya, "Anak ayah yang baik ya." Bahkan suatu malam, ia memeluk Anissa dari belakang. "Sudah, jangan pikirkan yang kemarin-kemarin, sekarang fokus ke anak kita saja." Anissa tidak menolaknya, tetapi juga tidak membalas. Ia hanya berbaring, menatap kosong ke depan. Gestur-gestur itu ia rasakan, tetapi bayangan lama terus berputar di kepalanya. Tatapan curiga, pertanyaan telepon balik, dan ucapan-ucapan ambigu Desi. Semua itu seperti luka gores yang tak pernah sembuh. Suatu malam, Tono meletakkan tangan di bahunya. "Besok Mas libur. Mas antar kamu periksa lagi, ya?" "Tidak usah, Mas. Rina sudah janji mau jemput." "Mas kan ada kerjaan. Mas antar saja biar tenang." Anissa menatapnya, lalu berpaling. "Terserah Mas. Kamu masih marah?" "Aku tidak marah." "Tidak marah kok dingin begini sama Mas?" Anissa diam. Tono melanjutkan, "Mas kan sudah bilang, masalah itu sudah lewat." "Bagi Mas sudah lewat?" bisik Anissa. Tono tidak menjawab lagi. Mereka berbaring, saling membelakangi. Ketika kehamilannya memasuki 12 minggu, perut Anissa mulai sedikit membuncit. Ia berjalan lebih pelan, lebih hati-hati. Suatu pagi, ibu mertuanya memanggil dari luar. "Anissa, sudah bangun?" "Sudah, Bu." "Ganti baju. Turun bantu-bantu siapkan pernikahan Gilang sama Bella." "Kurang orang ini. Gilang adalah adik Tono." Anissa ragu. "Tapi, Bu, kan cuma pekerjaan ringan saja, masa tidak bisa?" "Ibu tidak suruh kamu angkat-angkat berat. Cuma bantu potong sayur, beres-beres sedikit saja kok mengeluh." Tono keluar dari kamar, melirik Anissa, lalu berkata, "Biar Anissa istirahat saja di kamar, Bu." Ibu Ratna menoleh. "Istirahat apa? Semua orang sibuk, dia kan juga menantu di sini. Kalau tidak mau bantu, siapa lagi?" Tono menatap ibunya dengan ragu, lalu bertanya pada Anissa, "Kamu bagaimana?" Anissa menatap suaminya. Pertanyaan ringan itu seolah melimpahkan keputusan padanya. "Aku bisa, kok." Di bawah, rumah sudah ramai. Suara tawa dan obrolan riuh. Anissa sudah turun. Sapa seorang kerabat. "Ija, Tante, ke dapur sana, kurang orang." Anissa mengangguk dan masuk ke dapur yang panas dan sesak. Bau minyak goreng membuatnya sedikit pusing. "Tolong petiki sayuran ini," kata seseorang. Anissa duduk dan mulai bekerja. Sebentar-sebentar, ada yang memanggilnya untuk membereskan meja atau membantu di dapur. Terus-menerus.
Saat sedang menjaga panci di atas kompor, keringat membasahi dahinya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya seseorang. "Tidak apa-apa, Tante." Tapi tak lama kemudian, ia harus berpegangan pada tepi meja. Perutnya terasa kencang, punggungnya nyeri. "Anissa, tolong angkat ini ke depan." Anissa menatap masakan panas di panci besar itu. Ia menarik napas dan membungkuk untuk mengangkatnya. Tepat saat itu, Tono masuk. "Biar Mas saja." Ia mengambil alih panci itu. "Kamu duduk saja di luar." Anissa duduk di sudut. Suara tawa masih ramai. Semuanya tampak gembira. Tapi Anissa meletakkan tangan di perutnya, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Perasaan yang akrab kembali. Lelah, berat, dan cemas. Akhirnya, hari yang sibuk itu berakhir. Makan malam di rumah berjalan seperti biasa, tetapi suasananya sedikit berbeda. Ibu mertuanya lebih sering di dapur, Tono sibuk menerima telepon. Anissa yang sedang mencuci piring bertanya, "Ada tamu mau datang, Mas?" Tono menjawab cepat, "Iya, rekan bisnis Mas mau mampir sebentar." "Kenapa tidak bilang dari tadi biar aku siapkan?" "Tidak apa-apa, makan seadanya saja," Tono berkata sambil berlalu. Bel pintu berbunyi. Tono membukanya. "Silakan masuk, Pak Wijaya." Suara Tono terdengar lebih hati-hati dari biasanya. Seorang pria bertubuh tinggi masuk, kemejanya berwarna gelap, tatapannya tajam. Ia tidak tersenyum, hanya mengangguk ringan. Ibu Ratna keluar dari dapur. "Ada tamu, Ton?" "Iya, Bu. Ini Pak Wijaya, partner penting proyek Tono kali ini." "Selamat datang, Pak." Ibu Ratna tersenyum ramah. Wijaya mengangguk. Anissa keluar terakhir. "Ini istri saya, Anissa," kata Tono. Wijaya menoleh, menatapnya dengan tatapan menilai. "Selamat malam, Pak. Senang bertemu Anda," kata Anissa pelan. "Ya," jawabnya singkat, lalu duduk. Makan malam dimulai. Ibu mertua sibuk menjamu. Tono menuangkan anggur. Mereka bersulang. Anissa duduk di seberang, menunduk makan, tetapi merasakan tatapan Wijaya sesekali melintas ke arahnya. "Bagaimana progres proyekmu?" tanya Wijaya. "Sudah hampir beres, Pak. Rencana detailnya sudah disetujui, tinggal menunggu persetujuan beberapa klausul kecil dari direksi, nanti akan segera saya kirimkan. Proyek ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Ingatkan timmu untuk memeriksa setiap detail dengan cermat. Saya tidak mau ada kesalahan saat implementasi nanti." Ucapan itu membuat Tono sedikit tegang. Anissa tanpa sadar ikut menegang. Ia tidak mengerti soal pekerjaan, tapi cara Wijaya bicara membuatnya merasa tidak nyaman. Wijaya melirik Anissa lagi. "Ibu Anissa makannya sedikit sekali ya?" Anissa sedikit terkejut. "Ah, tidak, Pak. Saya masih makan." Wijaya menyesap anggurnya, tatapannya masih ke arah Anissa. Tatapan itu bukan ramah, bukan juga menggoda. Lebih seperti mengamati, menilai, bahkan menyelidik. Anissa menunduk menghindarinya, hatinya mulai merasa tidak enak tanpa alasan yang jelas. "Ibu Anissa kerja di mana?" tanya Wijaya. "Saya kerja kantoran, Pak." Sebelum Anissa selesai menjawab, Tono menyela. "Pekerjaan biasa saja, Pak. Tidak ada hubungannya dengan proyek." Wijaya menatap Tono, lalu mengangguk. Anissa tidak lagi fokus pada obrolan mereka. Ia makan seadanya, tangannya tanpa sadar diletakkan di perut. Setiap kali mengangkat kepala, ia bertemu dengan tatapan Wijaya. Ia merasa seolah pria itu bisa melihat menembus topeng ketenangan yang coba ia pertahankan. "Saya permisi ke atas dulu," kata Anissa setelah selesai makan. "Iya," jawab Tono. Anissa naik ke kamarnya, menutup pintu, dan bersandar. Di luar, suara obrolan masih terdengar. Tapi di kepalanya, yang ada hanya tatapan pria itu. Entah kenapa, ia merasa kemunculan Wijaya bukanlah suatu kebetulan. Dan yang membuatnya paling tidak nyaman adalah perasaan bahwa pria itu seolah sudah mengetahui sesuatu tentangnya, tentang keluarga ini, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sadari. Pernikahan Gilang dan Bella berlangsung meriah. Anissa, dengan gaun longgarnya, berjalan pelan di tengah keramaian,
menjawab sapaan dan pertanyaan. Sudah berapa bulan? Hampir 4 bulan, Tante. Jaga kesehatan baik-baik, ya. Setelah acara, keluarga inti berkumpul. Bella, sang pengantin baru, duduk di samping ibu mertuanya dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan. Bu, ini emas kawin kami. Di dalamnya, perhiasan emas tertata rapi. Totalnya ada sekitar 100 gram, Bu. Mata Ibu Ratna berbinar sejenak. Iya, nanti Ibu simpan. Zaman sekarang memang harus hati-hati. Lebih baik disimpan orang tua. Iya, Bu. Kami juga berpikir begitu. Ibu Ratna menoleh, melirik ke arah Anissa. Yah, orang yang tahu diri memang selalu tahu bagaimana harus bersikap. Ia tersenyum tipis, tetapi nadanya tajam. Anissa yang sedang memegang gelas, tangannya berhenti. Ia paham sindiran itu, tetapi memilih diam. Ibu mertuanya melanjutkan, seolah tanpa sengaja. Emas itu bukan barang sepele. Diberikan ke orang tua untuk disimpan itu paling aman. Daripada disimpan sendiri, siapa tahu nanti bagaimana? Anissa, kamu lihatkan adik iparmu, benarkan caranya? Anissa mengangkat wajah, menatap ibu mertuanya dan yang lain yang menunggu jawabannya. Tergantung masing-masing orang, Bu, jawabnya pelan. Iya, benar. Memang beda-beda. Ada yang tahu pikiran, ada yang... Sudahlah. Ibu Ratna kembali berbicara dengan pengantin baru seolah tak terjadi apa-apa. Anissa duduk di sana, tenggorokannya tercekat. Dulu saat menikah, ia juga menitipkan separuh emas kawinnya. Tapi kali ini, ucapan ibu mertuanya seolah menuduhnya. Tawa di sekelilingnya masih riuh, tapi hatinya terasa hampa. Tangannya tanpa sadar mengelus perut, mencari pegangan. Semakin hari, ia semakin merasa asing di rumah ini. Tepat saat para tamu mulai berpamitan, Anissa mendengar panggilan yang akrab. Anissa. Ia terkejut. Ibu? Ia bergegas menghampiri ibunya yang berdiri di depan pintu. Membawa tas kecil, wajahnya lelah dan cemas. Ibu tadi ada urusan di Bandung. Selesainya kemalaman, jadi baru bisa kesini sekarang. Ibu mertuanya ikut keluar. Oh, Ibu Besan datang? Kirain sibuk tidak bisa datang. Kenapa tidak telepon dulu biar dijemput Tono? Nadanya ramah, tetapi tatapannya menyiratkan sesuatu. Tidak apa-apa, Bu. Saya tadi ada urusan, sekalian saja naik travel ke sini untuk mengucapkan selamat. Wah, terima kasih banyak. Mari masuk, Bu. Anissa menuntun ibunya masuk ke ruang tamu yang masih ramai oleh beberapa kerabat dekat. Ibunya duduk di sudut, Anissa di sampingnya. Suasana menjadi sedikit canggung, ibu mertuanya menyajikan minuman dan buah. Silakan diminum, Bu. Maaf, seadanya. Tidak apa-apa, terima kasih. Sesaat kemudian, seolah melanjutkan obrolan sebelumnya, Ibu Ratna berkata, Wah, saya benar-benar salut sama Bella. Emas kawinnya semua dititipkan ke saya. Katanya, dia simpan sedikit saja buat kenang-kenangan. Dengar begitu, rasanya lega sekali. Seorang bibi dari pihak suami menimpali, anak itu memang pintar. Iya, itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi cara berpikirnya. Tahu menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Jarang loh, ada yang seperti itu sekarang. Harus peka, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, tapi orang pintar pasti mengerti. Kalau semua mau disimpan sendiri, nanti malah jadi sulit. Ibu Ratna berkata sambil mengangkat cangkir tehnya, seolah itu hanya obrolan biasa. Ibu Anissa duduk diam di sana. Ia hanya menatap putrinya, melihat cara Anissa menunduk tanpa bereaksi. Tangan ibunya yang diletakkan di pangkuan sedikit mengepal. Setelah obrolan yang canggung itu, para tamu pamit. Ibu Anissa juga berdiri. Ibu Besan, sudah malam, saya permisi pulang dulu. Loh, baru datang kok sudah mau pulang? Masih ada urusan di Bandung, tidak bisa menginap. Oh, kalau begitu hati-hati di jalan, ya? Kapan-kapan mampir lagi. Biar Anissa antar ibu ke depan, kata Anissa. Tidak usah, nak. Ibu sudah pesan ojek online di depan gerbang, kamu di dalam saja. Ibunya menolak dengan lembut. Di gerbang, ia menyelipkan sebuah amplop ke tangan Anissa.
Anissa mencoba menolaknya. Ambil saja nak. Nurut sama ibu. Melihat punggung ibunya yang menjauh, Anissa merasa sangat sedih. Di dalam rumah, suara ibu mertuanya masih terdengar riang, seolah tak terjadi apa-apa. Kembali ke kamar, tangan Anissa gemetar saat membuka amplop itu. 3 juta rupiah. Di dalamnya, ada secarik kertas bertuliskan tangan ibunya. Ibu tidak bisa bantu banyak, kamu jaga kesehatan, makan yang banyak. Kalau kamu merasa lelah, pulanglah ke rumah ibu. Anissa duduk di tempat tidur, memegang kertas itu lama sekali. Air matanya jatuh. Malam itu ia tidak bisa tidur. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia membuka ponselnya dan memeriksa rekaman CCTV. Gambar muncul. Sebelum ibunya masuk, ia berdiri di luar, merapikan bajunya. Anissa memperlambat rekaman. Tepat saat itu, di ruang tamu, ibu mertuanya yang sedang duduk menoleh ke arah pintu. Tatapannya berhenti sekejap, lalu ia berpaling seolah tak melihat. Tangan Anissa mencengkeram ponselnya. Ia memutar ulang lagi. Tepat setelah itu, ibu mertuanya mulai bicara, emas itu bukan barang sepele. Anissa memutar ulang berkali-kali dalam mode lambat. Akhirnya ia sadar. Itu bukan kebetulan. Ibu mertuanya dan yang lain tahu ibunya ada di sana. Mereka semua duduk menghadap pintu. Hanya Anissa yang membelakangi pintu. Jadi, ibunya mendengar semuanya. Ibunya menyaksikan putrinya disudutkan. Ternyata pesan di kertas itu punya makna yang dalam. Ia beralih ke rekaman CCTV di ruang tamu. Ibunya masuk, duduk, sementara ibu mertuanya terus berbicara seolah-olah secara umum, tetapi tatapan dan jeda bicaranya selalu tertuju pada Anissa atau ibunya. Anissa menghentikan video itu. Jari-jarinya gemetar. Ia sadar, seluruh percakapan malam itu, setiap kata, setiap kalimat, ditujukan untuk menyudutkannya. Dan ibunya memahami itu. Mungkin ibunya sadar bahwa putrinya sedang dididik di depan matanya sendiri. Anissa mematikan layar ponsel, duduk dalam keheningan. Rasa dingin menjalari punggungnya. Ternyata bukan baru hari ini. Ini sudah berlangsung lama. Hanya saja, kali ini mereka melakukannya di depan orang yang paling bisa membuatnya melihat posisinya dengan jelas. Dan ia selalu memilih diam untuk menyelesaikan masalah. Setelah hari itu, kehidupan Anissa berjalan seperti biasa, hingga suatu pagi. Ia baru saja keluar dari kamar, ketika mendengar keributan dari kamar adiknya di ujung koridor. Suara Bella terdengar lebih tinggi dari biasanya, nyaris histeris. Aku yakin sekali menyimpannya di kotak ini di dalam lemari, tapi sekarang tidak ada. Ibu mertuanya berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Sudah kamu cari baik-baik? Sudah, Bu. Seluruh kamar, seluruh lemari, tidak ada. Anissa mendekat. Ada apa, Bu? Bella? Bella menoleh tajam, matanya memerah. Mbak Anissa masuk ke kamar saya kan waktu itu? Anissa terdiam. Kapan? Waktu beres-beres setelah nikahan. Mbak masuk ambil nampan. Anissa teringat. Oh, iya. Kan kamu yang suruh Mbak ambilkan. Kenapa? Sejak hari itu, tidak ada yang masuk lagi. Gelang emasku yang 20 gram hilang. Suasana menjadi tegang. Anissa menatap Bella, lalu ibu mertuanya. Sudah dicari baik-baik? Mungkin ketinggalan di rumah kalian yang satu lagi? Bella mengepalkan tangannya. Sudah, Mbak. Aku yakin sekali menyimpannya di lemari di sini. Aku tidak menuduh, tapi yang jelas, hari itu cuma Mbak yang masuk kamarku. Ibu mertuanya tidak berbasa-basi. Ia menatap Anissa dengan dingin. Bella sudah bicara. Gelang itu baru, belum pernah dipakai. Sejak kamu masuk kamarnya, sekarang hilang. Bagaimana kamu menjelaskannya? Anissa berdiri diam sejenak, lalu menjawab dengan tegas, saya tidak mengambilnya. Coba ibu dan Bella periksa lagi baik-baik. Kalau tidak ada di sini, mungkin di rumah kalian, atau Bella lupa menaruhnya di mana. Dia sudah bilang sudah dicari, dan cuma kamu yang masuk kamarnya sejak itu. Bu, saya sudah bilang saya tidak tahu apa-apa tentang gelang itu, saya bahkan belum pernah melihatnya. Tidak tahu, di rumah ini ada berapa orang, yang masuk kamar itu hari itu cuma kamu,
Saya masuk karena Bella yang minta tolong. Anissa mulai meninggikan suaranya. Bella menyela. Aku tidak bilang Mbak yang ambil, tapi aku cuma mengatakan faktanya. Hari itu cuma Mbak. Jadi kamu menuduhku? Aku tidak menuduh. Aku hanya tidak punya penjelasan lain. Ibu mertuanya mengangguk. Cukup. Ada hal-hal yang tidak perlu tertangkap basah. Kalau kamu masih mengelak, ibu panggil polisi. Anissa tertawa sinis. Silakan panggil polisi, Bu. Ibu punya bukti apa menuduh saya? Hanya karena cuma Mbak Anissa yang masuk kamar hari itu cukup untuk menyimpulkan saya mencuri? Biar polisi datang. Saya juga ingin tahu siapa yang harus memberikan penjelasan. Hebat, hebat sekali. Begini caramu bicara dengan mertua. Saya sudah bilang saya tidak tahu, tapi ibu dan Bella terus menuduh saya. Bella menyela lagi dengan suara bergetar. Aku benar-benar kehilangan barang, Mbak. Aku tidak memfitnah. Anissa menatap adik iparnya. Kamu bilang tidak memfitnah. Apa kamu punya bukti aku mengambilnya? Bella terdiam sejenak, tampak bingung. Aku hanya tahu hari itu cuma Mbak yang masuk kamar. Hanya karena itu tidak berarti aku yang mengambilnya. Lagi pula, kamu yang menyuruhku masuk. Kamarmu tidak dikunci, kan? Tidak ada CCTV. Apa kamu lihat aku memegang gelangmu? Bella diam. Anissa tersenyum pahit. Tidak ada, kan? Tapi kamu masih berdiri di sini, menuduhku secara tidak langsung. Kamu menggunakan fakta untuk menggiring orang lain pada kesimpulan tanpa bukti. Itu namanya memfitnah. Siapa yang kamu bilang memfitnah? Teriak Ibu Ratna. Bella kehilangan barang itu fakta. Saya tidak menyangkal Bella kehilangan barang, tapi kehilangan barang tidak memberinya hak untuk menuduh orang lain. Cukup, saya beritahu kamu, kehilangan emas 20 gram itu sudah cukup untuk jadi kasus pidana. Nanti kalau polisi datang, jangan menangis. Saya tunggu ibu lapor. Saya juga ingin semuanya jelas, bukan dengan cara menyindir dan memaksa orang mengaku. Kamu kurang ajar. Wajah Ibu Ratna memerah, menunjuk wajah Anissa. Kurang ajar atau tidak, polisi yang akan menentukan. Kalau tidak ada bukti tapi tetap menuduh saya, yang akan bertanggung jawab bukan saya. Tono sudah berdiri di sana sejak tadi, tetapi tidak berani bersuara. Ia hanya menatap istri dan ibunya bergantian. Akhirnya, ia angkat bicara. Sudah, Anissa. Kamu jangan banyak bicara lagi. Mas mau aku diam? Anissa menoleh, tatapannya tajam. Diam, supaya orang menuduhku pencuri? Bukan begitu maksud Mas. Ibu mertuanya tertawa dingin. Lihat, suamimu sendiri tidak membelamu. Anissa menatap Tono lama sekali, lalu berpaling. Aku tidak butuh pembelaan siapapun. Bella mulai menangis. Aku tidak menyangka Mbak akan bicara seperti ini. Aku hanya ingin barangku kembali. Bu, kalau gara-gara aku rumah jadi ribut begini, sudahlah, kita lupakan saja. Aku tidak melarangmu mencari barangmu. Tapi jangan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Apa maksudmu? Maksudku, jangan menuduh orang sembarangan. Berani kamu. Ibu Ratna melangkah maju, hendak menampar Anissa. Saya berani mengatakan apa yang tidak saya lakukan. Siapa yang berbuat, dia yang tahu. Henning. Ibu mertuanya mengepalkan tangan. Baik, biar polisi yang turun tangan, kita lihat kamu masih bisa sekeras kepala ini atau tidak. Saya sudah bilang. Saya tidak melakukan, saya tidak takut. Kalau begitu pikirkan baik-baik. Rumah ini tidak menampung orang sepertimu. Ia menoleh ke arah Tono. Saya bilang sekali lagi, rumah ini tidak mau menampung orang dengan reputasi seperti ini. Kalau dia tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, ceraikan dia. Ibu akan carikan istri yang lebih baik untukmu, yang tahu sopan santun. Mendengar itu, Tono mencoba menengahi. Bu, masalah ini kan belum jelas. Apanya yang tidak jelas? Emas hilang ya hilang. Dia masuk kamar Bella, lalu Bella bilang emasnya hilang. Sudah jelas kan? Kamu masih mau membelanya? Tono terdiam. Tatapannya beralih dari Anissa, lalu menghindar. Ibu mertuanya menekankan, ibu sudah bilang, kalau dia tidak bisa membersihkan namanya,
Ceraikan? Kamu anak ibu tidak akan biarkan kamu dirugikan. Aku akan bicara lagi dengan Anissa. Tidak ada yang bicara lagi. Malam itu, Anissa berbaring membelakangi dinding, tidak bisa tidur. Tono masuk dengan bau alkohol, melemparkan kunci ke meja. Kamu masih bangun? Anissa tidak menjawab. Tono mendekat. Hari ini kamu keterlaluan sama ibu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Segala sesuatu ada batasnya. Itu ibuku. Lalu aku ini apa? Anissa berbalik, menatapnya. Tono terdiam sejenak. Mas tidak bilang kamu salah, tapi kamu tidak seharusnya bicara seperti itu di depan orang tua. Jadi aku harus bagaimana? Diam dan difitnah? Kan sudah Mas bilang, biar Mas yang urus. Mas mau urus bagaimana? Tanya apa aku salah ambil? Atau panggil polisi untuk memeriksaku? Atau seperti kata ibu, carikan istri baru untuk Mas? Kenapa kamu selalu berpikir semua orang menyudutkanmu? Suara Tono meninggi. Kamu jangan berlebihan. Aku tidak berlebihan. Aku hanya tidak mau dituduh. Tepat saat itu, ponsel Tono bergetar, layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan. Anissa tanpa sengaja melihatnya. Akhir pekan kita bertemu lagi, ya, kemarin belum selesai ngobrolnya. Nama pengirimnya tidak disimpan, hanya nomor. Tono melihat tatapan Anissa, langsung menyambar ponselnya, dan mematikan layar. Salah kirim. Salah kirim? Tanya Anissa pelan. Iya. Klien salah kirim. Salah kirim kok janjian akhir pekan? Sudah Mas bilang salah kirim. Mungkin dari Bu Ratih atau siapa, Mas juga tidak tahu. Suaranya meninggi. Anissa menatapnya, tidak bertanya lagi. Ia tahu itu bukan salah kirim. Suaminya menyembunyikan sesuatu. Tatapan Anissa membuat Tono merasa tidak nyaman. Kamu lihat Mas begitu kenapa? Anissa menggeleng. Tidak apa-apa. Ia berbalik dan berbaring. Dari luar ia tampak diam, tetapi di dalam kepalanya, ia mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki. Ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi, dan ia harus lebih waspada dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, ayah Tono pergi dinas selama 3 hari. Rumah hanya tinggal Anissa dan ibu mertuanya. Suasana begitu tegang. Sore itu, Anissa hendak pergi bertemu temannya. Anissa, kesini. Panggil ibu mertuanya. Ia berdiri di ruang tamu, memegang segenggam kunci. Kunci lemari mana? Saya tidak pegang, Bu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kunci itu biasanya ibu yang pegang. Jangan pura-pura. Sejak gelang itu hilang, saya tidak percaya siapapun lagi. Kemarin saya taruh kunci di sini, sekarang tidak ada. Tangan Anissa menegang. Saya tidak menyentuhnya. Tidak menyentuh kok hilang. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Semua kamu bilang tidak tahu, tapi setiap ada barang hilang, selalu ada hubungannya dengan kamu. Ibu mertuanya menunjuk tas yang dipakai Anissa. Buka tasmu, saya mau periksa. Maksud ibu apa? Periksa. Kalau kamu tidak berbuat apa-apa, kenapa harus takut? Ini penghinaan, Bu. Penghinaan. Lebih baik begini daripada kamu membawa barang dari rumah ini keluar. Saya sudah bilang saya tidak mengambilnya. Dan saya tidak akan membiarkan ibu menggeledah tas saya. Tanpa peduli, Ibu Ratna menerjang dan mencoba merebut tas Anissa. Mereka saling tarik. Lepaskan, Bu, ini tas saya. Sudah saya bilang, serahkan. Tas itu terlepas, isinya berhamburan di lantai, dompet, ponsel, lipstik. Tidak ada yang lain. Suasana hening sejenak. Tapi bukannya berhenti, ibu mertuanya tertawa sinis. Pintar sekali menyembunyikannya. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, kata Anissa dengan suara bergetar. Kalau tidak ada, kenapa saya tidak menemukan kuncinya? Saya tidak tahu. Kalau tidak tahu, keluar dari rumah ini. Kamu di sini hanya bikin masalah. Anissa tertegun. Apa kata ibu? Ibu mertuanya menunjuk ke pintu. Saya bilang, keluar dari rumah ini. Kalau kamu sudah bisa membuktikan dirimu tidak bersalah, baru kembali. Ini rumah suami saya. Ini rumah saya, bukan rumah suamimu. Saya tidak akan pergi.
Saya dinikahi secara sah. Pergi atau tidak, tunggu suami saya pulang. Lagi pula, saya sedang mengandung cucu ibu, tidak mau pergi, baik, biar saya bantu. Ibu Ratna menarik tangan Anissa dengan kasar. Keluar. Pintu terbuka lebar. Anissa terdorong hingga jatuh di teras. Brak, pintu dibanting tertutup. Suara ibu mertuanya terdengar dari dalam. Di luar sana kamu pikirkan kesalahan, kalau sudah sadar, baru kembali. Anissa berdiri membeku di depan pintu, angin dingin menerpa wajahnya. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, apa benar ini keluarga Bapak Heru? Iya, saya putrinya. Bapak Anda kecelakaan motor. Sekarang sedang dibawa ke UGD RS Cipto Mangunkusumo. Mohon segera ke sini. Dunia seakan runtuh. Anissa panik. Apa? Ayah saya kenapa, Pak? Sudah di UGD. Cepat ke sini. Ya. Panggilan berakhir. Anissa berdiri tak bergerak. Syok, ponselnya jatuh ke lantai. Ia memungutnya, mencoba menelepon balik, tetapi tidak diangkat. Napasnya menjadi sesak. Tidak, tidak mungkin. Ia berbalik, menggedor pintu dengan keras. Bu, buka pintunya, Bu. Ayah saya di UGD, saya harus ke rumah sakit. Jawabannya hanyalah keheningan yang dingin. Anissa berdiri membeku, tangannya terkulai. Ia berbalik dan berlari. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, harus cepat sampai ke rumah sakit. Di ujung jalan, saat ia kebingungan mencari taksi, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Kaca jendela turun. Wijaya duduk di dalam. Anissa, kan? Ada apa? Kenapa panik begitu? Anissa tertegun. Saya harus ke RSCM, ayah saya. Naiklah. Tapi, naik, katanya dengan nada tegas namun menenangkan. Setelah ragu sejenak, Anissa masuk. Di dalam mobil, hening. Sudah coba telepon lagi? Tanya Wijaya. Sudah, tapi tidak diangkat, jawab Anissa gemetar. Tenang dulu, ayahmu pasti akan baik-baik saja. Begitu mobil berhenti, Anissa langsung melompat keluar. Ayah saya kecelakaan. Ruang UGD di sebelah sana, tunjuk seorang perawat. Anissa berlari, tetapi pintu UGD tertutup. Ia menunggu di luar dengan cemas. Sekitar 20 menit kemudian, seorang dokter keluar. Keluarga pasien Heru, saya, dok, pasien mengalami cedera cukup serius, harus segera dioperasi. Mohon selesaikan administrasi dan biaya deposit, agar bisa segera dipindahkan ke ruang operasi. Baik, dok. Anissa berlari ke loket administrasi. Berapa biayanya, Mbak? Untuk sementara, deposit 30 juta rupiah, Bu, biaya lainnya nanti menyusul. Anissa terpaku. Ia memeriksa dompet dan saldo di ponselnya. Saat ini saya hanya ada 10 juta. Apa bisa? Petugas menatapnya dengan curiga. Wajah Anissa memerah karena malu. Tiba-tiba, dari belakang, Wijaya maju dan menyerahkan kartunya. Gunakan ini. Anissa menoleh, terkejut. Tidak usah, Pak. Kamu temani dokter saja. Waktu kita tidak banyak. Anissa terdiam sejenak, lalu mengangguk, dan berlari mengikuti dokter. 15 menit kemudian, Wijaya kembali, dan melihat Anissa duduk terkulai di kursi. Bagaimana? Anissa mengangkat wajah, matanya merah. Ayah sedang di ruang operasi. Kata dokter bisa 3-5 jam. Baik, saya tunggu bersamamu. Anissa menunduk. Saya harus pulang ambil surat-surat. Apa Bapak bisa menunggu di sini sebentar? Mungkin sekitar 30 menit lagi, keluarga saya akan datang. Wijaya menatapnya. Tidak apa-apa, saya akan jaga ayahmu di sini. Kamu urus saja urusanmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Anissa bergegas naik taksi kembali ke rumah suaminya. Setibanya di sana, ia menggedor pintu tanpa henti. Bu, buka pintunya, Bu. Setelah Anissa berteriak hingga serak, ibu mertuanya membuka sedikit pintu, wajahnya dingin. Untuk apa kamu kembali? Anissa bergegas masuk, naik ke kamar mengambil surat-surat dan sedikit uang tabungan, lalu turun.
Ayah saya di UGD, saya tidak punya uang. Bu, saya minta kembali uang tabungan dan separuh emas kawin yang saya titipkan ke ibu dulu. Sudah saya bilang, tidak ada barangmu di sini. Kalau mau ambil, tunggu suamimu pulang. Kalau kalian berdua setuju, baru saya kasih. Suara Anissa bergetar. Ibu yang pegang buku tabungan saya. Emas itu juga milik saya. Saya hanya pinjam untuk ayah saya. Itu uang pribadi saya, bukan uang suami saya. Uang yang ada di rumah ini adalah milik rumah ini. Kalau mau dipakai, harus ada persetujuan berdua. Itu uang saya. Ayah saya butuh uang segera. Anissa hampir berteriak. Uangmu? Apa yang sudah kamu berikan untuk rumah ini, sampai berani bilang itu uangmu? Bu, saya tidak punya waktu berdebat. Saya hanya butuh bagian saya. Tidak ada. Tunggu suamimu pulang. Anissa melihat ke arah kamar ibu mertuanya, hendak masuk dan mengambilnya sendiri. Ibu mertuanya langsung menghalangi. Sudah saya bilang tidak. Lepaskan saya. Anissa mencoba menerobos. Mereka bergumul di ruang tamu. Bu, kembalikan uang dan emas saya. Saya butuh sekali. Kurang ajar. Urusan keluargamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Ibu mertuanya menarik lengannya dengan kasar. Rasa sakit tiba-tiba menusuk perutnya. Anissa memohon, Bu, saya mohon, Bu, mohon apa? Urus saja keluargamu sendiri. Jangan mentang-mentang kamu hamil, lalu bisa seenaknya. Anissa menangis, hampir bersujud. Bu, saya mohon Bu, ayah saya di ruang operasi, saya butuh uang. Saya hanya minta uang saya kembali. Melihat Anissa menangis dan memohon, ibu mertuanya hanya tersenyum sinis. Ia tidak menolongnya berdiri, hanya menatapnya dengan dingin. Sudah selesai menangisnya, Anissa mengangkat wajahnya. Bu, saya mohon kembalikan uang saya. Baru kalau butuh ingat rumah ini, ya? Ibu mertuanya masuk ke kamar. Saat kembali, ia membawa sebuah kantong kecil. Ia berdiri beberapa langkah dari Anissa, lalu melemparkannya ke lantai. Ini, kantong itu jatuh dengan suara kering. Tangan Anissa mengepal. Cara ibu mertuanya memberikannya seperti memberi sedekah, padahal itu miliknya. Saya kembalikan. Cuma beberapa juta saja, hebohnya seperti saya mencuri saja. Bu, dulu saya menyerahkan uang dan emas ini dengan baik-baik. Kenapa sekarang ibu mengembalikannya seperti ini? Apa maksudmu? Ibu tahu maksud saya. Anissa hendak berdebat lagi, tetapi nyeri di perutnya semakin menjadi, ayahnya masih di rumah sakit. Ia tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan terhuyung, ia diren-diren keluar dengan perasaan terhina. Setiap langkah terasa berat. Angin dingin menerpa, tetapi ia tidak merasakannya. Hanya ada nyeri yang menusuk di perutnya, dan firasat buruk bahwa ada sesuatu yang akan meninggalkannya. Jalan di depannya terasa kabur. Ia berhasil menghentikan taksi. RSCM, Pak, cepat. Suaranya melemah. Nyeri itu semakin menjadi-jadi. Tidak, jangan nak. Tiba-tiba, aliran hangat terasa mengalir di antara kakinya. Ia membeku, tidak berani melihat. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Sopir taksi melihat dari kaca spion, wajahnya pucat pasi. Ibu tidak apa-apa? Cepat, Pak. Begitu taksi berhenti, Anissa membuka pintu. Belum sempat ia melangkah, semuanya menjadi gelap. Ia pingsan. Saat sadar cahaya lampu menyilaukan matanya. Bau obat-obatan. Ayahku, Rina, yang duduk di sampingnya dengan mata sembab, memegang tangannya. Rin. Ayahku bagaimana? Tenang, Nis. Ayahmu sudah stabil. Operasinya berhasil, sekarang di ruang pemulihan. Syukurlah. Lalu. Anakku? Anakku bagaimana? Rina terdiam, lalu menggeleng pelan. Anissa tidak bertanya lagi. Air matanya mengalir deras. Rina memeluknya erat. Mereka menangis bersama. Wijaya berdiri di luar pintu, melihat pemandangan itu. Ia tidak masuk, hanya berbalik dan pergi dengan diam. Hari-hari berikutnya, Rina tidak pernah meninggalkan Anissa. Setiap suap bubur, setiap gelas susu, setiap butir obat, semua Rina yang urus. Makan lagi.
Kamu harus kuat untuk merawat ayahmu. Ibumu juga sudah sangat lelah. Anissa hanya menatap kosong ke langit-langit. Rina menatap sahabatnya, tenggorokannya tercekat. Kamu tidak boleh begini terus. Anissa akhirnya bersuara pelan, Rin. Iya, ayahku bagaimana? Sudah lebih baik. Sudah melewati masa kritis. Beberapa hari lagi mungkin bisa dipindahkan ke rumah sakit di Bandung. Anissa memejamkan mata, setetes air mata jatuh. Aku mau lihat ayah. Di depan ruang pemulihan, melalui kaca, Anissa melihat ayahnya terbaring pucat. Pria yang dulu begitu kuat, kini begitu rapuh. Ayah, bibirnya bergerak tanpa suara. Ibunya berdiri di samping, menenangkannya. Tidak apa-apa nak, ayahmu akan baik-baik saja. Kamu yang harus kuat sekarang. Bu, aku kehilangan anakku, Bu. Ia memeluk ibunya, menangis seperti anak kecil. Kembali ke kamarnya, Anissa duduk di ranjang. Rina memberinya segelas air. Tadi, waktu lihat ayah, aku baru sadar, kata Anissa. Ada hal-hal yang kalau kita tidak bela diri sendiri, tidak akan ada yang membela kita. Dulu aku pikir, sabar sedikit, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Semakin aku diam, mereka semakin menjadi-jadi. Anissa meletakkan tangan di perutnya. Sampai saat aku kehilangan segalanya, aku baru sadar. Ada hal-hal yang tidak boleh aku sabari. Sudah saatnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Kamu mau apa? Anissa menatap keluar jendela, memocong semuanya, membuang semua yang tidak lagi pantas dipertahankan. Aku tidak akan menahannya lagi. Bagus, seharusnya dari dulu. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada satu kejelasan yang dingin. Ia tidak akan pernah kembali ke jalan yang lama. Hari-hari berikutnya, Anissa mulai makan dan minum obat teratur. Ia butuh kekuatan untuk melakukan langkah selanjutnya. Suatu pagi, ia berkata pada Rina, Rin, pinjam laptop. Buat apa? Mengetik surat gugatan cerai. Sendok di tangan Rina berhenti di udara. Kamu sudah pikirkan matang-matang? Anissa tidak menjawab, hanya mulai mengetik. Setiap huruf muncul dengan tegas. Ini bukan keputusan emosional. Aku sudah berpikir cukup lama. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Setelah surat itu dicetak, Anissa mengambil pulpen dan menandatanganinya tanpa ragu. Sore itu, Wijaya datang menjenguknya. Sudah lebih baik? Anissa sedikit terkejut. Iya, Pak. Sudah lebih baik. Wijaya meletakkan sekantong buah dan vitamin di meja. Soal biaya rumah sakit waktu itu. Tidak perlu dibahas sekarang. Nanti saja kalau kamu sudah benar-benar pulih. Anissa merasa tidak enak berutang pada orang asing yang juga rekan bisnis suaminya. Maaf sudah merepotkan Bapak. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu istri Tono. Kita anggap saja sudah saling kenal. Anissa terdiam. Dua kata istri Tono terasa seperti tamparan. Ia mengangkat wajahnya. Saya dan Mas Tono, kami sedang proses cerai, Pak. Wijaya tidak tampak terkejut. Bibirnya hanya sedikit menyunggingkan senyum tipis. Cerai? Iya, sudah terlalu banyak yang terjadi. Gelasnya sudah tumpah sejak lama. Hanya saja, baru sekarang saya punya keberanian untuk melepaskannya. Bagus, tahu cara menyayangi diri sendiri adalah saat kamu benar-benar mulai hidup. Wijaya mengupas jeruk dan memberikannya pada Anissa. Kalau butuh bantuan hukum, saya bisa bantu carikan. Anissa tahu Wijaya dan Tono adalah rekan bisnis. Ia harus menjaga jarak. Terima kasih, Pak. Tapi untuk masalah ini, biar saya urus sendiri. Saya sudah terlalu banyak merepotkan Bapak. Wijaya mengerti. Ia berdiri. Baiklah, istirahat yang cukup. Kalau nanti butuh bantuan, jangan sungkan hubungi saya. Sore itu, Tono muncul di rumah sakit. Matanya merah, penampilannya kacau. Anissa. Ia menatap perut Anissa, lalu membuang muka. Kamu baik-baik saja? Baik. Mas tidak tahu kejadiannya akan jadi seperti ini. Tidak perlu dijelaskan. Mas kesini mau apa? Mas, mau jemput kamu pulang. Anissa tertawa pelan. Pulang kemana? Ke rumah kita. Rumah yang mana? Aku sudah tidak punya rumah di sana.
jangan bicara begitu. Kejadian kemarin itu salah paham. Ibu memang emosional, tapi beliau sayang sama kamu. Sayang? Mendorongku keluar rumah, menahan uangku, membiarkanku sendirian di jalan. Itu yang namanya sayang? Mas akan bicara lagi sama ibu? Tidak perlu. Aku sudah tidak butuh lagi. Anissa meletakkan surat gugatan cerai di atas meja. Aku sudah tanda tangan. Tono terpaku melihatnya. Tolong tanda tangan. Tidak. Mas tidak mau. Mas tidak setuju cerai. Mas tahu masalah. Mas bisa perbaiki. Apa yang bisa Mas perbaiki? Mas akan melindungimu. Anissa menatapnya lama. Apa Mas pernah melakukannya? Tono terdiam. Aku tidak butuh janji lagi. Aku sudah terlalu lama menunggu. Tolong beri Mas satu kesempatan lagi. Meskipun Mas tidak tanda tangan, aku akan tetap ajukan gugatan ini ke pengadilan. Aku lelah, aku mau istirahat. Kondisi ayah Anissa akhirnya membaik dan bisa dipindahkan ke rumah sakit di Bandung. Bersamaan dengan itu, Anissa juga diizinkan pulang. Pagi itu, saat Anissa dan Rina keluar dari rumah sakit, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Wijaya berdiri di sana. Rina sedikit terkejut. Loh, Pak Wijaya, sudah mau pulang? Tanyanya pada Anissa. Bagaimana Bapak tahu? Naiklah, saya antar kalian. Tidak usah, Pak. Sudah, ayo. Orang sudah datang jauh-jauh, sela Rina. Di rumah Rina, Wijaya tidak masuk. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Terima kasih, Pak, kata Anissa. Rina menatap kepergian Wijaya, lalu menggoda Anissa. Orang itu sepertinya tidak sederhana. Sampai tahu jam pulangmu. Anissa balas menggoda. Yang tidak sederhana itu Dokter Bima. Jenguk pasien kok lebih sering lihat yang jaga pasien. Wajah Rina langsung memerah. 2 hari kemudian, Anissa memutuskan kembali ke rumah suaminya. Mau apa ke sana? Tanya Rina. Ambil barang-barangku yang tertinggal. Setibanya di sana, ia langsung naik ke kamar dan mulai berkemas. Masih punya muka kamu kembali ke sini? Suara ibu mertuanya terdengar dari belakang. Saya mau ambil barang. Sudah pergi. Untuk apa kembali lagi? Ambil yang memang milikmu saja, lalu cepat pergi. Anissa tidak menjawab. Saat ia hendak menutup koper, ponselnya berdering. Ibunya, Anissa, ayahmu, kena stroke, sekarang di UGD. Koper di tangannya terjatuh. Apa Bu? Ayah. Cepat pulang nak. Anissa panik, menarik kopernya, dan berlari keluar. Tono yang baru pulang melihatnya. Anissa, ada apa? Ayah kena stroke, aku harus pulang ke Bandung. Biar Mas antar. Tono bergegas mengambil kunci mobil. Anissa ragu sejenak, tetapi karena darurat, ia ikut. Hari-hari di Bandung terasa sangat berat. Ayahnya terbaring setengah sadar, ibunya sibuk merawat. Semua urusan rumah sakit, Tono yang tangani, ia kembali menjadi menantu idaman. Ia berlari ke sana kemari, mengurus biaya, bertanya pada dokter, bahkan ikut begadang. Semua kerabat memujinya. Suatu malam, ia berkata pada Anissa, Anissa, masalah kita, bisa kita tunda dulu? Ayah sedang begini, Mas tidak mau keluarga jadi tambah pikiran. Surat cerai itu, jangan diajukan dulu, ya? Anissa hanya menjawab, terserah Mas. Jawaban mengambang itulah yang Tono butuhkan. Tiba-tiba ponsel Anissa berdering. Nomor tak dikenal. Ternyata Wijaya. Halo, Anissa. Maaf mengganggu. Saya Wijaya, rekan bisnis Tono. Saya hubungi Tono berkali-kali tidak bisa. Ponselnya sibuk terus. Apa kamu tahu dia di mana? Anissa terdiam sejenak, menatap Tono yang sedang berbicara dengan ibunya di ujung koridor. Oh, kami sedang ada urusan keluarga di Bandung, Pak. Di Bandung? Tapi tadi pagi saya masih lihat dia di Jakarta. Anissa terkejut. Tadi pagi Tono bilang ia pulang ke Jakarta sebentar untuk istirahat. Mungkin Bapak salah lihat, saya tidak salah. Sekitar jam 9 pagi, saya lihat dia di dekat Jalan Sudirman. Anissa mencoba berkelit, tetapi ia sendiri tidak yakin. Obrolan itu berakhir canggung. Beberapa hari kemudian, saat ayahnya sudah membaik, Anissa dan Tono kembali ke Jakarta.
Suatu sore, Tono sedang mandi, ponselnya di atas meja menyala karena ada panggilan masuk, nomor tak dikenal. Firasat Anissa mendorongnya untuk mengangkat. Sebelum ia bicara, suara perempuan manja terdengar. "Mas Tono?" "Aku lemah sekali." Anissa diam. "Seharian ini mual terus. Kata dokter harus periksa lagi." "Sepertinya, jadi Mas." Jantung Anissa berhenti berdetak. "Antar aku periksa ya, aku tidak mau sendirian. Lagi pula, ini kan urusan anak kita juga." Anissa langsung menutup telepon. Ponsel itu menyala lagi, kali ini pesan masuk dari nomor yang sama. Ia membuka ponsel Tono, kata sandinya tidak berubah, pesan itu berisi sebuah foto. Tono sedang memeluk seorang perempuan yang tampak sangat akrab, di depan cermin sebuah kamar yang asing. Perempuan itu, Desi. Di bawah foto, ada pesan, "Barang Mas ketinggalan di tempatku. Akhir pekan nanti diambil, ya. Hotel Pangeran, Jalan Sudirman, kamar 105. Aku tunggu." Jalan Sudirman. Kamar 105. Anissa bergumam. Pintu kamar mandi terbuka. Malam itu, Anissa menatap Tono yang tertidur. Pria yang baru saja memainkan peran menantu sempurna. Keesokan paginya, setelah Tono pergi, Anissa naik taksi ke alamat itu. Ia berdiri di depan kamar 105 dengan tangan gemetar, pintu terbuka, dan pemandangan itu menghantamnya. Tono dan Desi, tanpa busana, berpelukan mesra. Tono melihatnya dan panik. "Anissa, tenang dulu, dengarkan penjelasan Mas." Anissa menatapnya dengan dingin. "Pakai bajumu dulu." Desi, sebaliknya, duduk dengan santai, menarik selimut seadanya, dan menatap Anissa dengan tatapan menantang. "Untuk apa dijelaskan lagi? Cepat atau lambat, Mbak juga akan tahu." Tono membentak. "Desi, diam." "Kenapa harus diam? Keluarga juga sudah tahu dan merestui pernikahan kita. Mas mau sembunyikan sampai kapan?" Anissa mundur beberapa langkah. Desi melanjutkan, "Keluarga Mas Tono sudah tahu, kok." "Oh ya, aku juga hamil. Anak laki-laki, Mbak." Anissa menatap Tono. "Anakmu?" Tono tidak berani menatapnya. Keheningannya adalah jawaban. Anissa mengangguk. "Cukup," ia berbalik. "Anissa, dengarkan Mas. Jangan sentuh aku." Suaranya tenang. "Kita bertemu di pengadilan." Hari-hari berikutnya, dengan bantuan Wijaya yang mencarikan pengacara andal, proses perceraian berjalan lancar. Semua bukti, dari pesan, foto, hingga rekaman CCTV, memberatkan Tono. Hari di mana Anissa memegang surat putusan cerai, tidak ada air mata, hanya ada kelegaan. Ia mengembalikan kunci, melangkah keluar dari rumah itu untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Anissa tidak sengaja bertemu Tono dan Desi di sebuah kafe. Desi, dengan perut membuncit, menyapanya dengan angkuh. "Halo, Mbak Anissa, kami mau menikah sebentar lagi." Tono menatap Anissa dengan tatapan rumit. "Kamu tidak mau bilang apa-apa? Perlu bilang apa? Selamat atas pernikahan dan calon anak kalian." "Cukup." Anissa membereskan barangnya dan pergi. Tak lama setelah itu, berita buruk tentang keluarga Tono mulai menyebar. Bisnisnya menurun. Proyeknya dengan perusahaan Wijaya tiba-tiba meminta pergantian penanggung jawab. Tanpa proyek itu, posisi Tono terancam. Suatu sore, Tono mencegat Anissa di depan kantornya, penampilannya kuyu. "Anissa, tolong aku. Proyekku dengan Pak Wijaya bermasalah. Aku tahu kamu dekat dengannya. Tolong bicara padanya demi aku." Anissa menolak. "Itu urusanmu. Aku tidak bisa ikut campur." "Tolong, Anissa. Aku benar-benar tidak punya jalan lain." Malam itu, Anissa merenung. Di satu sisi, semua penderitaan yang ia alami. Di sisi lain, pria yang pernah ia cintai kini diambang kehancuran. Keesokan harinya, ia bertemu Wijaya. "Apa kamu yang mempersulit Tono?" Wijaya tidak mengelak. "Iya, apa karena aku? Bukan sepenuhnya. Bagi saya, orang yang kehidupan pribadinya tidak bersih, pekerjaannya juga tidak akan bersih. Tapi, kalau kamu mau ini berhenti, saya akan berhenti."
Anissa berpikir sejenak. Aku tidak mau membantunya. Tapi aku juga tidak mau mendorongnya ke jurang. Lakukan apa yang menurutmu benar. Tapi kalau ini karenaku, aku harap kamu tidak berlebihan. Aku tidak mau kita menjadi seperti mereka. Malam itu, Anissa membalas pesan Tono. Urusanmu, tanggung jawabmu sendiri. Aku tidak ikut campur. Setelah itu, ia menghapus semua kontak dan pesan yang berhubungan dengan Tono. Keesokan harinya, Wijaya mengajaknya ke sebuah resor baru miliknya. Di sana, di sebuah area privat yang indah, Wijaya berkata, tempat ini aku siapkan untuk seseorang. Seseorang yang bisa datang kapan saja, saat ia lelah, saat ia butuh menjadi dirinya sendiri. Siapa orang itu? Kalau suatu hari nanti kamu butuh tempat untuk menjadi dirimu sendiri, kamu bisa datang ke sini, bersamaku. Ucapan itu lebih dari sekadar pernyataan cinta. Beberapa hari kemudian, Anissa menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Suara perempuan panik. Mbak Anissa, suami Mbak kecelakaan. Sekarang di RS Harapan Sehat. Cepat ke sini. Jantung Anissa mencelos. Siapa? Suami saya. Iya, Pak Wijaya. Di kontaknya nama Mbak disimpan istri. Cepat ke sini. Anissa panik dan langsung lari ke rumah sakit. Setibanya di sana, ia melihat Wijaya berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Anissa tertegun, lalu marah. Kamu bercanda? Kamu pakai nyawamu untuk bercanda? Maaf, aku hanya ingin tahu. Tahu apa? Apa kamu benar-benar peduli padaku, dan kamu datang? Wijaya mendekat. Aku ingin tahu, apa ada tempat untukku di hatimu? Anissa menatapnya lama. Kamu gila. Wijaya tersenyum. Iya, tapi aku serius. Aku mencintaimu, Anissa. Maukah kamu menjadi kekasihku? Setelah hening sejenak, Anissa mengangguk malu. Ia tahu pria ini tulus. Namun, kebahagiaan itu diuji. Ibu Wijaya menemuinya secara diam-diam. Masa lalumu, saya tahu semuanya, katanya dengan dingin. Anak saya bukan tempatmu bersandar setelah gagal berumah tangga. Kalau kamu tahu diri, tinggalkan dia. Malam itu, Anissa mengirim pesan singkat pada Wijaya. Mas, aku tidak mau kamu sulit. Kita sudahi saja, ya? Lalu ia memblokir nomornya, berkemas, dan pergi tanpa jejak. Di tempat barunya, ia hidup dalam kesendirian. Hingga suatu hari, ia merasakan gejala yang akrab. Alat tes kehamilan menunjukkan 2 garis. Di rumah sakit, dokter memastikan ia hamil 8 minggu, sudah ada detak jantung. Kali ini, ia tidak tahu harus senang atau takut. Setelah berbulan-bulan mencari, Wijaya akhirnya menemukannya. Saat pintu terbuka, mereka sama-sama terpaku. Kamu mau lari dariku sampai kapan? Anissa terdiam. Aku hamil. Tanpa ragu, Wijaya berkata, ikut denganku. Aku tidak. Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Wijaya menatapnya lekat. Ibu adalah orang yang melahirkanku, aku menghormatinya. Tapi orang yang ingin aku temani seumur hidupku adalah kamu, dan anak kita. Ia berlutut, mengeluarkan sebuah cincin. Menikahlah denganku, Anissa. Anissa menangis, lalu mengangguk. Ia memutuskan untuk bertaruh sekali lagi pada pernikahan. Ia yakin, kali ini ia akan menang. 3 tahun berlalu. Kehidupan Anissa dan Wijaya tenang dan bahagia. Hubungan Rina dan Dr. Bima juga berlabuh di pelaminan. Suatu sore, Anissa tidak sengaja bertemu dengan mantan ibu mertuanya. Wanita yang dulu angkuh itu kini tampak tua dan lelah. Anissa, kamu baik-baik saja? Baik, Bu. Wanita itu menghela napas. Dulu, ibu yang salah. Ibu tahu ibu salah besar. Ibu kira ibu selalu benar. Ia tersenyum pahit. Ibu kira dapat cucu laki-laki, ternyata bukan cucu ibu. Anissa tidak bertanya lebih jauh. Semua sudah berlalu, Bu, katanya lembut. Seorang anak kecil menarik-narik bajunya. Mama. Anissa tersenyum, menggandeng tangan mungil itu. Ia mengangguk pada mantan mertuanya, lalu berbalik. Di seberang jalan, Wijaya menunggu sambil tersenyum.
Ia menghampiri, menggendong anak mereka. Sudah. Kali ini, ia melangkah maju, tanpa pernah menoleh ke belakang. Setelah semua badai, yang tersisa bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah di masa lalu, melainkan kebahagiaan yang nyata di masa kini. Ia belajar bahwa ketika ia menjadi dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, kebahagiaan sejati pasti akan datang. Para pendengar yang budiman, demikianlah akhir dari kisah kita malam ini. Akhir cerita ini mengajarkan kita satu hal yang pahit namun adil, karma mungkin datang perlahan, tetapi tidak pernah absen. Keluarga yang dulu memandang Anissa sebelah mata, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa apa yang mereka perjuangkan ternyata sebuah kebohongan. Dan Anissa, yang pernah kehilangan segalanya, justru menemukan kebahagiaan sejati. Kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain menyesal, melainkan setelah semua luka, kita masih memiliki kelembutan untuk percaya pada cinta sekali lagi. Terkadang, kehilangan satu pintu bukanlah akhir, melainkan cara hidup diam-diam membukakan jalan yang lebih indah. Terima kasih telah menemani saya, Nirmala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.